Allah Subhanahu wa taala hendak mempermisalkan kepada kita permisalan orang munafik ketika mendengarkan Al-Qur'an. Jadi permisalan yang kedua ini, permisalan orang-orang munafik ketika mendengarkan Al-Qur'an. Maka ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an itu seperti permisalan ma'iyah itu. Jadi seolah-olah Al-Qur'an yang mereka dengar itu hujan yang sangat deras dicampur dengan guntur petir dan kilat, sehingga mereka tidak mau mendengar Al-Qur'an itu dan menutup telinga-telinga mereka dengan tangan mereka. Jadi orang-orang munafik itu alergi dengan Al-Qur'an. Kalau dibacakan kepada mereka, mereka enggak mau dengar. Itulah sifat-sifat orang munafik. Karena mereka hanya ingin diakui saja keislamannya oleh kaum muslimin, tapi tidak benar-benar mencari keislaman. Makanya mereka, Allah mengatakan yaj'aluna asabi'ahum, ketika mereka mendengar Al-Qur'an mereka jadikan jari-jari mereka menutup telinga-telinga mereka. Minas sawa'iqi hadar, karena kuatnya pengaruh Al-Qur'an kepada orang-orang munafik ini, seolah-olah mereka takut dengan kematian. Saking takutnya dengan Quran. Seperti itulah orang-orang munafik. Ini permisalan di dunia orang munafik seperti itu. Mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran, dan Al-Quran seperti petir bagi mereka. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir petir itu menyambar pandangan-pandangan mereka. Kemudian Allah permisalkan bagaimana orang-orang munafik di akhirat. Kullama adha'a lahum masyaw fihi, apabila ada cahaya maka mereka mulai berjalan. Wa idza adlama, tapi kalau cahayanya hilang, alaihim qamu, maka mereka berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, kalau Allah mau, Allah akan hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mampu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di padang mahsyar, dan Allah katakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, orang-orang kafir tidak sempat melewati titian siratal mustaqim, langsung digiring ke jahanam, dimasukkan ke jahanam. Itu orang kafir. Sehingga ketika orang-orang kafir sudah digiring, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, maka yang tersisa hanya dua kelompok, orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Kenapa mereka tidak seperti orang-orang kafir langsung dimasukkan ke dalam jahanam? Kenapa mereka kemudian dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman? Karena zahirnya mereka orang-orang beriman masalahnya. Makanya mereka dikelompokkan di situ, dan mereka diberikan kesempatan untuk menyeberang. Ketika mereka hendak menyeberang, Allah berikan macam-macam orang itu cahaya sesuai dengan amalannya di dunia. Ada cahayanya terang banget dia, ada cahayanya tidak terang, ada cahayanya redup, ada cahayanya kadang terang kadang redup. Dan ketika meniti titian siratal mustaqim, ada yang seperti kilat, tahu-tahu sudah sampai di ujung. Ada yang seperti orang yang memacu kuda balap, tahu-tahu sudah di ujung. Ada orang yang seperti lari kencang, tahu-tahu sudah di ujung. Ada orang yang kemudian berjalan santai, ada orang yang kemudian merangkak, terkadang hampir jatuh tapi kemudian sampai juga. Tapi ada juga yang Allah takdirkan harus terjun ke jahanam. Lah orang-orang munafik ini Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya kecil. Terkadang cahaya itu menyala, terkadang cahaya itu padam. Ketika cahaya itu menyala, kullama adha'a lahum masyaw fi. Jadi ketika mereka naik di titian siratal mustaqim itu, kalau cahayanya muncul, mulai mereka berjalan. Tetapi wa idza adlama alaihim qam, ketika cahaya hilang berhenti dia. Kata para ulama tafsir, seandainya orang-orang munafik itu mampu melewati sepertiga saja, jangan 2/3, sepertiga titian siratal mustaqim, tentu dia akan diseberangkan ke surga. Artinya bahwa berdirinya orang munafik di titian dengan berjalannya itu lebih banyak berdirinya, lebih banyak berhentinya dibandingkan jalannya gitu. Anda bisa bayangkan ya.
Sebab kalau seandainya sepertiga saja titian dia bisa melewati, tentu diseberangkan ke surga. Tetapi ketika dia banyak berhenti dibandingkan jalan, maka mereka akan sampai ke neraka, bukan ke surga. Sehingga orang-orang munafik itu kan kebiasaan di dunia suka menipu. Orang-orang munafik itu kan ciri-ciri yang paling nampak adalah idza haddatsa kadzab, apabila bicara dusta. Dia suka menipu orang. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau berjumpa dengan orang yang beriman, oh aku ni kawan kalian. Tapi kalau berjumpa dengan orang kafir, saya juga kawan kalian. Jadi orang munafik itu sama orang yang beriman berdusta, sama orang kafir pun berdusta. Dia tengah-tengah dia. Makanya orang munafik itu terkenal orangnya orator, alimul lisan, pandai diplomasi. Makanya Rasul mengatakan innama akhwafa ma akhafu alaikum munafikun alimul lisan. Yang paling aku takutkan terjangkit penyakit kepada umat ini munculnya para diplomasi dari kalangan munafikin, yang orang yang pandai bicara melobi sana sini maksudnya. Makanya Allah mengatakan tu'jibuhum qauluhum, tu'jibuka qauluhum bi afwahihim. Jadi kalau mereka ngomong itu memang luar biasa orang munafik. Karena Abdullah ibn Ubay bin Salul, tokoh munafik itu luar biasa kalau ngomong itu. Itulah cirinya orang munafik. Lah ketika di dunia dia bisa mengelabui orang yang beriman, rupanya ketika menyeberang titian Siratal Mustaqim, dia pun mau berusaha mengelabui orang-orang yang beriman. Allah sebutkan dalam surah Nur, ketika orang-orang yang beriman lewat dan tentu membawa cahaya, apa kata orang munafik? Naktabis min nurikum, katanya. Tunggu dulu, aku ingin berjalan bersama kamu dan mengikuti cahayamu. Ya, di dunia dia bisa mengelabui orang yang beriman, di akhirat mana bisa. Ya. Maka orang-orang yang beriman yang ketika berjalan di titian Siratal Mustaqim, kemudian orang munafik mengatakan naktabis min nurikum, tolonglah berhenti dulu, saya ingin ikut cahayamu. Maka orang mukmin mengatakan tidak, faltamis mi waraikum, cari di belakang kalian, katanya. Akhirnya orang munafik kembali, rupanya ada semacam jidar, semacam tembok yang zahirnya itu rahmat tapi belakangnya adalah azab. Ya, zahiruhu rahmah. Jadi zahirnya rahmat tetapi belakangnya adalah min kibalihi azab. Akhirnya ketika masuk ke tembok itu disangkanya dia akan selamat, malah masuk ke dalam jahanam, gitu ya. Nauzubillah. Ya, orang munafik di dunia bisa melabui, tapi di akhirat siapa yang bisa dikelabui dia? Ini permisalan orang-orang munafik yang disebut dengan permisalan ma'iyah.